lagi asik-asik ngelamunin dua orang yang nggak ada gitu, termasuk Mamang. Rangga lagi diem. Nah ketika lagi diem ini kan matanya ke depan. Selewat Rangga ini ngeliat kayak, apaan sih itu? Astagfirullahaladzim. Rangga ngeliat sepasang mata merah natap ke si Rangga. Tapi kan Rangga emang dari didikan tim yang bukan kaleng-kaleng kan. Takut ada, tapi Rangga cuma diem tapi nunduk doang. Rangga ini ngomong sendiri, udah gak usah nakut-nakutin gua, pergi aja sono, nggak usah lu aneh-aneh kesini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini gua bakal nyeritain tentang Mamang nih. Dan buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru tentang gua. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gua di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gua juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Kita sebat but. Jangan lupa ngopi biar nggak panik. Ada berita terbaru itu kemarin kalau nggak salah ada orang yang hilang di Gunung Merbabu via jalur ilegal. Ya kita doakan semoga cepat ketemu gitu kan dan nggak kenapa-kenapa. Dan yang hilang itu kalau nggak salah di umuran 50 apa 40 gitu ya, koreksi kalau gue salah. Tapi ya kita berdoa semoga cepat ditemuin sama tim evakuasi lah ya. Dan kali ini gue bakal ngebawain cerita si Mamang. Awalnya kan jadi gini. Kalian pasti nanya kayak, bang lu nggak naik sama mereka lagi? Selisih umur gue dengan mereka itu jauh cuy. Sekarang umur gue 32, umur mereka tuh udah 39-40. Mamang apalagi udah mau memasuki 50 gitu kan. Jadi selisih umur sama mereka tuh udah beda. Dan mereka itu udah masa-masanya udah pensiun, bukan masa-masanya udah pensiun. Dan gue pun ya bisa aja di umur 35 mungkin udah nggak bawa trip lagi gitu kan. Tapi ya sejauh ini gue masih bawa trip gitu kan. Dan mereka pun ketika nggak bawa trip itu di umur sekitaran ya 35-36 gitu kan. Karena selisihnya beda jauh banget gitu. Mereka mah udah kenyang naik gunung, ya sedangkan gue masih begini-begini aja gitu. Ya gue juga pengen pensi sih, cuman karena gue masih butuh duitnya, ya kita lihatlah nanti di umur berapa gue bakalan pensi gitu kan. Nah UPI ini kan punya tim inti atau yang solidnya banget itu sekitaran 6-8 orangan lah gitu kan. Nah pada saat itu kan emang nggak ada jadwal trip. Dan kebetulan si Rangga ini lagi ada di daerah Bandung, salah satu temennya UPI ini. Entah dapat dari mana, intinya Rangga ini dapat sebuah kerjaan dadakan sih, jadi kayak last minute gitu. Jadi ada satu orang yang minta jasa buat private trip atau jadi pemandu atau nganter dia ke gunung gitu kan. Nah nggak bingung dong, pada saat itu juga dia nggak bawa perlengkapan. Dan memang alat-alat juga semuanya ada di Jakarta semua gitu kan. Akhirnya dia coba lah telepon beberapa temannya yang ada di Jakarta. Ketika nelpon semuanya nggak ada. Dan opsi terakhirnya itu adalah bosnya, ya kurang lebih si UPI ini gitu kan. Karena memang kalau ada trip dia ketuanya gitu kan. Jadi ya udahlah bilang bosnya gitu kan. Ini nelpon si UPI, lu lagi sibuk ora? Dia bilang gitu kan. Ya dibilang sibuk kagak, dibilang kagak juga ya sibuk gitu kan. Emang kenapa? Gue udah kerjaan nih, gue dapat dadakan banget. Gue udah nelpon anak-anak tapi mereka nggak bisa karena memang dadakan.
lu kira-kira bisa nggak gitu kan, dan gue butuh alat-alat, dia bilang gitu kan. Waduh, buat kapan emang? Rangga ini bilang, lusa sih. Upi mikir dulu tuh sebentar. Wah, kayaknya gue nggak bisa nih. Rangga garuk-garuk pala. Sebenarnya nggak permasalahin sih kalau cuman sebatas kerjaannya nge-guide doang. Tapi kan udah otomatis harus bawa kalau misalkan nge-guide doang kan cuman alat pribadi. Tapi kalau misalkan dia butuh tenda, butuh makan dan sebagainya kan banyak preparean lah gitu kan. Sedangkan alat dia pun adanya di Jakarta. Jadi kalau misalkan ada orang yang dari Jakarta, dia bisa minta tolong sekalian gitu kan. Tapi karena si Upi nggak bisa, dia garuk-garuk kepala doang nih. Bisa sih dia sewa alat, cuman kan lebih enak itu pakai alat tim sendiri. Singkatnya Upi bilang nggak bisa, tapi Upi ini juga ngasih solusi. Ya udah bentar dah, nanti gue telepon. Dia bilang 1 jam atau 2 jam lagi. Coba gue nanya 1 orang dulu. Rangga tuh kayak ya udah siap-siap, dia bilang gitu kan. Rangga juga nggak terlalu banyak tanya. Akhirnya Upi nelpon lah ke Mamang. Mang, lu nganggur ora? Dia bilang. Kenapa? Antar ada orang nih private, dia bilang gitu kan. Kemana? Waduh, gua lupa lagi nanya, dia bilang gitu kan. Ya intinya daerah-daerah Bandung kali. Lagian juga ya udahlah, yang penting duitnya mah aman, lu berangkat aja ya. Kalau lu bisa. Tapi Mamang itu ya udah siap. Terus gua ngapain aja nih, dia bilang. Ya udah, gua ngabarin temen gua dulu, nanti gua tanya dulu apa yang harus dibawa, dia bilang gitu kan. Oh, emang dari siapa gitu? Emang lu nggak bisa jalan? Nggak bisa, gua lagi ada urusan, kata si Upi itu kan. Ya udah, lu berkabar aja deh, dia bilang gitu. Singkatnya ditutup lagi, terus nelpon lagi si Rangga gitu kan. Nelpon lagi si Rangga, terus ngabarin lah. Nggak, ada nih yang bisa nemenin lu, si Mamang, gimana? Oke nggak? Ya udah nggak apa-apa, gas, dia bilang gitu kan. Tapi gue minta alat-alatnya ini. Ya udah lu info-infoin aja. Alat apa aja yang disiapin, terus apa aja yang harus dibawa. Nanti lu ketik aja ya, dia bilang, lu chat aja. Oke siap, dia bilang. Singkat ceritanya ditutup lah telepon itu. Si Rangga ini langsung ngasih list apa aja yang harus dibawa dari Jakarta gitu kan, termasuk barang-barang dia juga. Dan Upi pun laporan ke Mamang ini nanti Upi yang nyiapin sama anak-anak gitu. Singkat ceritanya, setelah semua persiapan, dan Mamang juga pada saat itu kan nggak tahu nih, ya ini kan tamu atau bisa dikatakan orderan dari si Rangga. Jadi dia nggak tahu seluk-beluknya atau ini tamu langganan kah atau gimana. Tapi profesional kerja, ya udahlah gitu kan. Dan Mamang pun masih belum tahu gunung mana yang dipilih gitu kan, atau nganter ke gunung mana. Tapi kalau selaku guide atau porter mah kemana juga ayo udah berangkat gitu kan. Singkatnya Mamang ini berangkatlah ke Bandung. Mamang berangkat ke Bandung ke titik, ya bisa dikatakan bukan ke titik ya, tapi ke rumahnya dari si Rangga gitu pada saat itu. Berangkat, pergi, sampai, dan ketika sampai ya silaturahmi, salaman, ngobrol-ngobrol gitu kan. Mamang ini sampai nanya, emang lu punya dapat tamu dari mana sih? Terus mau dibawa ke gunung mana? Ya, orangnya sih minta Malabar, Mang, dia bilang gitu kan. Oh, Malabar. Ya udah gas, berapa orang? Cuman 1 doang sih, makanya gua nggak butuh banyak-banyak banget orang gitu. Ya kalau misalnya ada anak-anak bisa mah gue juga udah nyuruh anak-anak, cuman emang kendalanya mereka nggak bisa semua. Oke siap, dia bilang gitu kan. Cuman 1 doang mah. Lagian kalau 1 kenapa nggak lu gerus aja sendiri gitu kan. Kan lumayan uangnya untuk diri sendiri gitu kan, daripada harus bawa orang. Hah, mager Mang. Gua takut nggak ada teman ngobrol doang. Ya syukur-syukur kalau tamunya asik. Kalau tamunya nggak asik, dalam artian nggak asik ini takutnya ya kan selaku guide atau pemandu itu udah pasti ngajak ngobrol si tamu. Tapi kan ada beberapa orang yang kita harus nyari selanya dulu, gimana cara ngobrolnya enak, bercandanya enak. Tapi kan ketika udah sampai area camp, dia udah makan, dia udah istirahat, ya udah tidur. Tapi kalau dia nggak bisa tidur nih si Rangganya, dia kan pelengau pastinya. Jadi otomatis dia butuh teman gitu kan. Ya udahlah, bagi-bagi rezeki ya, kata si Mamang. Iya. Terus gimana nih? Kapan kita jalan? Ya jalannya mah besok gitu, Mang. Ya udah siap. Akhirnya mereka ngobrol-ngobrol, istirahat, nggak ada obrolan apapun pada saat itu tentang si tamu ini. Di hari keberangkatan ini mereka kumpul di satu titik, dan pada saat itu pun memang udah disiapin mobil ya, karena si Rangga juga ada mobil gitu kan, disiapin mobil. Akhirnya mereka berangkat tuh kan, dan ngejemput si tamunya dulu. Nah ketika ngejemput tamu ini nggak ada gelagat aneh-aneh kayak ngobrol biasa dari mana, terus kayak ngobrol-ngobrol, oh pengen naik gunung ya, ini udah pendakian pertama apa udah sering gitu kan. Nah ternyata usut punya usut, si orang yang dibawa atau tamunya ini, kita sebut aja namanya Agri. Agri ini, dia ini baru pertama kali mendaki. Dan memang ada sedikit gelagat yang dimana memang kayak tamunya ini agak pendiam.
Ya entah pendiam atau memang masih canggung karena baru kenal kali ya. Jadi kalau baru kenal kan diwajarin gitu kan. Jadi kayak kita tuh harus bisa ngelobi atau terus ngomong, ngajak ngobrol sampai dia nyaman gitu. Nyaman tapi nggak jadian gitu kan, itu ribet. Sampai akhirnya ngobrol sampailah di kaki gunung. Ketika sampai di kaki gunungnya, mereka kayak penyesuaian dulu sejam 2 jam gitu kan. Nah sampai di kaki gunung ini kurang lebih sekitaran jam 9 atau jam 10-an. Karena memang Mamang, Upi, dan tim-timnya yang lain termasuk gue juga orang yang lebih sering naik ke gunung daerah Jawa Barat ketimbang Jawa Tengah atau Jawa Timur. Jadi gunung tersebut itu udah biasa lah gitu kan, udah beberapa kali atau udah lumayan cukup sering daripada gunung-gunung yang ada di Jawa Tengah atau Jawa Timur. Jadi ngasih tahu nih gunung ini tuh gimana, terus patuhi peraturan SOP dari si Mamang gitu kan. Udah di briefing semuanya. Agri ini nurut pada saat itu. Ya siap gitu kan. Singkat cerita, mereka ini mulai perjalanan sekitaran jam 10-an. Sekitaran jam 10-an mereka berangkat. Mereka jalan ini jalan santai. Kondisi Mamang sweeper, Rangga di depan, si tamu di tengah gitu kan. Jalan. Awal-awal tuh enak, menyenangkan. Pos demi pos dilewatin, pos 1 udah dilewatin. Ya namanya orang baru naik gunung kan capek, itu udah wajar lah. Orang yang udah sering pun pasti capek kan. Nah ketika pos 1 udah lewat, mereka istirahat, ngebring, ngerokok sambil bercanda-bercanda. Cuman yang anehnya nih tamu kagak ada muka gelagat-gelagat kayak pengen ketawa. Tatapannya tuh kosong. Mamang itu sampai sempet negor, "Kak," gitu kan, "kalau di gunung gak boleh ngelamun. Kita kan tujuannya refreshing nih, liburan. Kalau memang capek istirahat gak apa-apa, tapi usahakan jangan pernah punya pikiran ngelamun. Misalkan ada masalah nih di rumah atau ada masalah di kerjaan, tinggalin dulu. Nggak boleh dibawa ke gunung. Ya terlepas dari percaya dengan setan atau enggak, tapi pikiran ngelamun itu nggak baik. Kalau misalnya nggak percaya setan, itu bisa menimbulkan yang namanya nanti hipotermia, gara-gara ngelamun tiba-tiba badan dingin dan sebagainya. Itu banyak faktor." Dia bilang itu kan, Mama ngejelasin panjang lebar. Dan si tamunya pun cuman kayak manggut, "Oh iya Mang, siap, maaf ya, enggak kok, aku emang udah biasa kayak gini," dia bilang gitu kan. "Oh ya udah, tapi intinya jangan ngelamun terus ya." Ya akhirnya jalan terus. Singkatnya mereka melalui perjalanan pos demi pos aman. Sampailah mereka di area camp. Mereka sampai di area camp kurang lebih sekitaran jam 5 lewat. Ketika sampai di area camp, mereka langsung ngedirin tenda. Mamang pun langsung sat masak gitu kan. Sedangkan yang bikin tenda, nyervis tamu itu si Rangga ini. Mamang ketika awal perjalanan memang orangnya peka dan dia pun sadar. Ya namanya hidup di hutan atau jalan di hutan, otomatis di situ tuh bukan cuma manusia doang, ada tumbuhan, mungkin ada setan, ada hewan dan sebagainya. Dan Mamang pun udah ngerasa bahwa tim mereka itu udah diawasin. Tapi bukan dalam artian ya meresahkan atau bikin khawatir sebetulnya. Mamang juga udah jaga-jaga untuk hal tersebut. Memang ada sebuah keanehan pada saat itu ke si tamunya ini. Kayak Mamang tuh punya firasat jelek sama orang tersebut, bukan firasat yang dia mau melakukan macam-macam, tapi kayak apa nih yang aneh dari anak ini gitu kan. Singkatnya mereka udah masak, terus mereka juga makan gitu kan. Hal yang paling dikeselin sama gua sama Mamang, gua tuh paling gedek sama manusia yang kalau diajak naik gunung itu makan tuh susah. Serius, paling susah. Udah dimasakin atau bawa cemilan tapi nggak dimakan, itu gua paling gedek banget. Nah sampai akhirnya ketika masak itu kan kayak makan susah. "Ayo Kak, makan Kak, ini enak kok, ini enak kok. Lihat deh makanannya spesial, ada buah dan sebagainya." Tapi si orang ini, "Gak apa-apa Mang, aku emang makannya sedikit kok. Udah gak apa-apa kok, tenang aman, nanti kalau aku mau lanjut lagi aku pasti makan lagi." Tapi memang makanan yang dimakan sama si Agri ini itu nggak dihabisin, tapi kayak sisanya itu ditaruh di tenda gitu kan. Dan mereka ini memasang 2 tenda yang dimana memang udah requestan gitu kan. Ya kalau bawa tamu private mah udah pasti 2 tenda gitu, 1 buat tamu, 1 buat tim gitu kan. Nggak mungkin juga gabung sama tim. Dan kecuali kalau memang itu requestnya, nggak apa-apa, aku gabung aja kalau misalkan sendiri gitu kan, ya itu nggak masalah juga gitu. Dan pada saat itu karena memang tamunya juga pengen sendiri, ya udah nggak apa-apa. Udah makan, terus Mamang juga ngerokok, ngopi, ngajak ngobrol kan. Emosi Mamang setipis tisu kan, jadi kayak ngobrol gue ngoceh kayak orang geblek gitu kan.
Sampai jam 8 tuh Mamang udah nyerah buat ngajak ngobrol si orang tersebut. Dan si orang tersebut pun udah kayak bilang, aku mau istirahat ya Bang ya. Dia bilang gitu. Bang Rangga, aku juga istirahat ya. Oh iya nggak apa-apa, istirahat gitu kan. Istirahat lah. Mamang itu udah gerendengan dalam hati, sialan nih tamu ya, diajak ngobrol, diajak gini gitu, masih diem aja. Gue capek banget. Tapi menurut pemikiran Mamang tuh ya udah perwatakan atau karakter kali ya. Ya selaku kita babu ya kita mah servis saya gitu. Ya kesel mah ada, tapi ya mau gimana lagi, toh dia yang bayar kita. Mamang mah ngopi ngerokok karena emang si tamu udah tidur. Ngobrol-ngobrol lah, dia akan ngobrol-ngobrol sama si Rangga ini. Nggak kerasa mereka ngobrol itu sampai sekitaran jam 10 malam. Mereka masih asik ngobrol nih, ngobrolin ke sono kemari gitu. Nah sekitaran jam 10 tamunya atau si Agri ini keluar izin mau pipis. Bang, gue mau pipis dulu ya gitu. Kalian belum pada tidur? Ya nih belum tidur gitu. Oh ya udah, mau diantar nggak gitu kan? Nggak apa-apa, lagian masa iya cowok diantar sih, kata si Agri. Ya kali aja gitu kan. Ya udah kalau mau pipis mah tuh nggak usah jauh-jauh di sana, dia bilang gitu kan. Oh iya siap. Akhirnya pipis lah si Agri ini. Mereka lanjut lagi ngobrol. Mamang juga sempat kayak nggak punya pikiran aneh-aneh pada saat itu. Mereka ngobrol sekitaran 5-10 menit. Lah, udah bocah kemana ya? Pipis kagak kelar-kelar, sambil BAB kali gitu kan. Sempat nengok. Memang nggak ada cahaya headlamp pada saat itu, kayak iya dimatiin, malu kali gitu kan. Ya udahlah biarin aja, karena ketika dia pipis, tamunya pipis, Mamang dan si Rangga ini merhatiin dan stay gitu kan, kayak oh ya udah benar di situ, kayak cuman melipir ke salah satu pohon doang. Jadi kayak berpikiran nggak akan kemana-mana juga. Orang gila mana yang malam-malam tiba-tiba mau kabur pada saat itu. Diem, ditungguin 15 menit, diem, 20 menit, diem, 30 menit ketar-ketir. Mamang ini bilang, itu bocah kemana nggak? Kok agak nongol-nongol, coba lu teriakin deh. Bang Agri, diteriakin tuh kan. Kok kagak ada sautan sama sekali. Bang Agri. Lah, kok kagak ada? Coba yuk kita cek kata Mamang tuh. Dicek lah sama mereka berdua. Kalau orang pipis kan otomatis ada bau pesing ya. Tapi ini nggak ada bau pesing sama sekali. Dan kayak nggak ada gelagat kalau dia tuh abis pipis di situ. Dan larinya nih kemana nih orang? Kok tiba-tiba bisa hilang? Masa iya dia pipisnya kemana-mana? Akhirnya dicari dulu tuh. Ya udah cari di area dekat-dekat situ, dicari, dikuliwek, puter, masih nggak ada si tamunya ini. Mamang udah nepok jidat. Astagfirullahaladzim, kemana nih? Kesel kan Mamang juga. Akhirnya teriak lah dia, Agri. Kagak ada sautan sama sekali, karena emang nggak mau nyaut atau gimana nggak tahu lah pada saat itu. Mamang tuh udah garuk-garuk kepala. Terus ini gimana Mang? Udah gini aja dah, kata si Mamang. Gue kagak ngerti sama itu bocah. Dan gue juga di awal-awal itu sebenarnya udah punya feeling jelek atau firasat nggak enak sama si orang ini. Bukan feeling jelek dia mau melakukan hal yang aneh-aneh, tapi kayak gelagatnya dia naik gunung ini tujuannya apa gitu kan. Ditanya enggak nyaut, maksudnya nyaut seperlunya, diajak ngobrol juga susah, pikirannya kosong, seolah Mamang itu berpikiran bahwa nih anak itu lagi banyak beban banget. Udah gini, gue bakalan nyari nih anak, lu stay di tenda, karena gue juga lumayan cukup tahu seluk-beluk di sini biar kata malam, lu tunggu di tenda. Ya tunggu sekitaran 2-3 jam lah. Nanti kalau misalkan sekitaran 4 jam gue nggak balik, pokoknya intinya sampai pagi gue nggak balik, lu baru cari tim rescue atau tim evakuasi. Dia bilang gitu kan. Pokoknya lu tungguin sampai pagi aja. Ya udah siap. Tapi lu hati-hati. Iya gue hati-hati. Mamang ini ngambil daypacknya, tas kecil. Dia ngisi air, ngisi makanan dan sebagainya gitu lah. Ribet banget dia bilang gitu kan. Akhirnya Mamang ini coba cari itu. Set pakai senter, tinggal sendirilah si Rangga ada di tenda. Rangga nih, kita akan beralih ke si Rangga dulu ketika Mamang udah cabut. Rangga ini cuma geleng-geleng kepala. Ini bocah kemana lagi ya? Nyusahin orang doang. Masa iya diculik demit, tapi diculik demit dia kagak ada teriak. Tapi di awal perjalanan juga nggak ada ngelihat penampakan apa-apa. Ngapain ya nih bocah? Lagi asik-asik ngelamunin dua orang yang nggak ada gitu, termasuk Mamang. Rangga lagi diem. Nah ketika lagi diem ini kan matanya ke depan. Selewat Rangga ini ngeliat kayak, apaan sih itu? Astagfirullahaladzim. Rangga ngeliat sepasang mata merah
natap ke si Rangga. Tapi kan Rangga emang dari didikan tim yang bukan kaleng-kaleng kan. Takut ada, tapi Rangga cuma diem tapi nunduk doang. Rangga ini ngomong sendiri, udah gak usah nakut-nakutin gua, pergi aja sono, gak usah lu aneh-aneh kesini. Rangga tuh cuman bergumam kayak gitu doang. Makhluk tersebut mungkin kayak seolah mendengar. Jadi kayak perlahan tuh kayak ngedeketin, tiba-tiba di area tersebut kayak ada gempa gitu kan. Rangga tuh berpikiran, mungkin ini mah gempa bumi gitu. Astagfirullahaladzim, kok tiba-tiba ada gempa. Tapi kok ada disusuli dibarengi dengan suara kayak langkah atau kaki orang kayak nginjek bumi gitu. Deng, 2 kali. Rangga itu kayak nengok. Oh ilaha illallah, ternyata lu yang ngegoyang-goyangin. Ya udah dah, gua agak malu sama ketemu yang kayak beginian. Gua masuk dulu kali ya. Ntar kalau lu mau pergi dah. Kalau lu mau ngopi. Rangga tuh sambil nyobekin 1 kopi, terus gelas, kompor. Udah nih ya, kalau mau ngopi lu bikin sendiri dah, jangan nyusahin orang. Ngandiri kan, punya tangan sendiri. Gua mau masuk dulu ke dalam, lu jangan ganggu gua. Gua lagi nungguin temen gua nih. Masuk ke dalam tuh, dan Rangga tuh masa bodoh dengan apa yang ada di luar. Walaupun memang sempat terdengar suara langkah kaki, suara geraman, suara cekikikan gitu. Jadi masa bodoh, yang penting dia dalam tenda sambil zikir gitu kan. Dan kita akan beralih ke si Mamang. Mamang ini pergi kan. Mamang cuma nengok kiri dan kanan. Pada saat Mamang nyari, memang gak ada sebuah penampakan apapun pada saat itu. Seolah demit atau setan di situ pun kayak minder sama si Mamang ini cuy. Kok gak ada sama sekali ya? Mana nih bocah dablek? Dipanggil-panggil kan. Bre, lu kemana gitu kan? Lu ada di mana? Bre, terus teriak sampai tenggorokan Mamang itu sampai sakit, tapi nggak ada sautan sama sekali. Mamang tuh udah garuk-garuk kepala lagi. Aduh, gue disusahin lagi aja sama si tamu ya. Ada aja. Terus nyari gitu kan. Mamang nggak ketemu. Mamang tuh terus nyari lah. Dengan apa yang dia tahu gitu kan. Dan kita akan beralih ke si Agri ini. Agri ini ketika dia izin pipis. Ketika Agri izin pipis ini, jadi sebelum pipis kan dalam tenda. Dalam tenda ini Agri tuh bergumam dalam hatinya tuh kayak, kok mereka nggak tidur ya? Kenapa nggak tidur sih? Kan udah malam gitu kan. Ditungguin sampai jam 10 kayak ngerasa kesel. Akhirnya kayak, apa gue izin pipis aja ya? Terus gue tiba-tiba lari gitu kan. Ya udah deh, gue izin pipis aja. Dia keluar. Nah ketika keluar itu dia izin pipis kan. Izin pipis. Nah ketika udah diperbolehin, ada sebuah derai tangis air mata dari Agri ini. Entah dia itu nangis gara-gara apa. Dia tuh nangis aja ketika jalan. Dan sampailah di satu titik pohon, dia tuh langsung matiin headlamp. Dia jalan, memang kondisinya pada saat itu semak belukar. Harusnya manusia normal ketika jalan dalam kondisi mode gelap, kesandung itu udah pasti ada. Tapi seolah jalan di malam hari ini seolah ada yang nuntun. Atau ada yang memperlancar jalan dari si Agri ini. Dia tuh jalan terus nggak tahu arah kemana. Karena tujuan Agri naik gunung, dia pengen melakukan sesuatu hal yang di luar nalar, yaitu mengakhiri hidupnya sendiri. Alasannya adalah beban hidupnya terlalu berlebihan. Karena kedua orang tuanya itu udah meninggal cuy. Kedua orang tuanya meninggal, dia ditinggalin harta. Memang ya dikategorikan melimpah banget enggak, tapi cukup untuk menghidupi dirinya. Untuk biaya sekolah, tapi ada beberapa keluarga yang memanfaatkan harta dari orang tuanya ini kayak diambil alih, yang mengakibatkan Agri ini jadi jatuh miskin atau nggak menikmati harta dari orang tuanya. Bukan karena pengen menikmati atau foya-foya, tapi setidaknya biaya sekolah, jajan, makan itu terjamin lah harusnya. Tapi gara-gara keserakan dari keluarganya ini, dan Agri juga nggak berani ngelaporin atau bertindak apapun, dia tuh cuma bisa diem dan pasrah. Dan dia tuh kayak, kok bisa kehidupan ini terjadi sama gua? Dan dia tuh udah ngerasa jenuh dengan berbagai masalah di keluarganya. Makanya dia kayak, ya gue pengen nyelesain ini gitu. Dan gue pengen ngakhirin hidup gue. Nah akhirnya dia larilah ke gunung. Walaupun konsekuensinya dia nggak tahu gitu kan. Maksudnya kayak, ya lu kalau pengen ngakhirin ngapa harus ngelibatin orang gitu kan. Ya karena memang namanya orang udah
depresi, stres, jadi nggak punya pikiran yang aneh-aneh. Nah, akhirnya dia kan pada saat itu jalan nih terus. Dia terus jalan, nggak tahu kemana, dan seolah ada yang nuntun. Rangga ini ketemu dengan satu orang. Pada saat itu gelap, tapi nggak tahu kenapa sama si orang ini tuh kayak kelihatan jelas. Orangnya laki-laki sepantaran Mamang. Jadi laki-laki ini bilang, "Yuk, ikut aku. Aku tahu kok tujuan kamu kemana. Aku punya tempat yang dimana tempat tersebut itu adalah lokasi yang cocok untuk kamu melakukan apa yang kamu mau." Akhirnya Agri ini nggak ngomong dan dia tuh cuma jalan terus aja. Dia jalan terus ngikutin. Dan seolah Agri juga nggak punya pikiran ini setan, demit atau apapun, nggak ada. Nggak punya rasa takut dengan yang namanya setan pada saat itu. Singkatnya dia jalan. Sebelum sampai, si orang tersebut itu nyuruh berhenti. Berhenti dulu. Kamu lihat kan area di sebelah sana? Area di sebelah sana itu adalah jurang. Kamu bisa loncat ke jurang tersebut. Di sana adalah tempat paling nyaman dan gak akan ada satu orang pun yang tahu kamu akan melakukan apapun di sana. Jadi seolah kayak dihasut sama si setan atau demit dari gunung tersebut. Agri pun cuma manggut, terus dia tuh jalan terus ke sana. Dan si orang tersebut atau demit yang menjelma jadi orang tersebut itu diem dan natap ke si Agri dengan tatapan senyum kayak seolah senang. Singkatnya, Agri ini terus jalan dan sebelum sampai di jurangan, Agri ini diem dulu. Dia tuh nginget-nginget dengan masalah atau dengan kejadian yang sering dia alami di keluarganya atau rasa ketidakadilan di keluarganya, hinaan dari keluarganya, bahkan dari tetangga, dari teman dan sebagainya pun banyak. Jadi kayak dia tuh nginget-nginget semua sebelum dia melakukan sesuatu hal yang aneh-aneh pada saat itu. Dia tuh ngelamun, nginget-nginget. Nah, kita kan beralih lagi ke Mamang. Mamang yang terus-terusan nyari gitu kan. Mamang udah tahu nih, kayak gua kalau terus ke sono, kalau nggak salah ke sono tuh jurang dah. Tapi ya udahlah, masa iya tuh bocah ke jurang sih. Tapi demit mana? Kalau dibilang ketemu setan tuh orang juga kagak ada teriak-teriak. Aduh, kemana ya? Udahlah gue jalan aja dah. Nah, ketika terus jalan, Mamang ini sempat ngeliat ada dua orang atau dua sosok yang seolah lagi jalan kaki dengan kondisi nggak pakai penerangan, nggak pakai headlamp. Mamang tuh kayak punya pikiran, siapa itu? Kalau dibilang si Agri, tapi kok berdua? Tapi kalau bukan sama saya Akam sih, siapa ya? Gua kejar lu sama gua. Mamang itu agak sedikit setengah lari nih cuy. Agak sedikit setengah lari. Iya, cuman kan karena jalannya malam sempat kesandung-sandung gitu kan. Bahkan sampai jatuh. Aduh, geblek. Akar lagi. Mamang terus lari lagi. Kesandung lagi sama akar. Mamang agak sedikit kesel kan. Tumben-tumbenan gue lari tengah malam tiba-tiba kesandung. Sebenarnya kan hal yang wajar ya kalau kesandung gitu kan. Nah, di kesandungnya yang keempat, Mamang sempat kesel dan sempat nengok juga kan. Ternyata Mamang ini bukan kesandung dengan akar, melainkan seolah kakinya itu kayak ada yang narik atau nggak boleh meneruskan perjalanan ke sana. Jadi kayak ada yang megang kakinya, jadi seolah-olah Mamang ini terus-terusan kesandung. Astagfirullahaladzim, oh lu ya yang bikin gue terus-terusan kesandung. Sosok tangan tersebut itu tuh langsung narik set ke dalam, jadi kayak kan pohon ada akar dong, jadi kayak ngumpet di balik pohon, jadi kayak langsung hilang. Mamang ini nyamperin, woi kemana ya lu? Dikejar kan, pas dikejar itu memang makhluknya itu tiba-tiba udah hilang gitu aja. Mamang ini nyari, keluar lu, jalan lu macem-macem sama gue ya. Mamang tiba-tiba inget lagi, astagfirullahaladzim, kan gue tadi lagi ngikutin sesuatu. Mamang ngebalik. Ketika Mamang mau jalan lagi, tiba-tiba ada terdengar suara dari pepohonan itu seperti ada yang loncat-loncat. Dan suaranya itu kayak memang ngedistract Mamang, kayak ngeganggu Mamang. Mamang ini kan langsung nyenterin headlampnya ke sumber suara tersebut. Astagfirullahaladzim, bukan monyet nih. Oh lu jadi yang tadi bikin gua kesandung-sandung terus. Sini lu kalau berani turun gitu kan. Jangan cuma nangkring di sono, loncat gitu kan. Ya sosok itu tuh terus loncat ke sono, loncat ke sini gitu kan. Sambil nyeringai senyum ke si Mamang seolah seperti ngeledek. Tapi Mamang lagi-lagi kayak,
Wah, gua kalau ngeladenin makhluk nih, gua bakal bisa kehilangan jejak. Dan Mamang pun sadar ketika ngeliat pun itu jejaknya udah mulai sedikit hilang itu kan. Bodoh amat dah, gua agak peduli sama lu. Mamang ini ngelanjutin jalan lagi. Tiba-tiba cuy, video ini selesai dan akan dilanjut keseruannya di part 2. Pokoknya buat kalian yang penasaran, tungguin di part 2 nya. Gue Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.